Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Untuk Semangat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama untuk mendapatkan rahmat sehingga pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas, disiapkan kelasnya. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa menurut agama Islam akan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Anak-anak Ibu, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen anak-anak, yaitu pertama Nadia Sucitra, Sabrina Novita, Nurul Fadila, Indira Dwi Aura, Veronica. Sepertinya anak Ibu hadir semua ya. Nah, agar pembelajaran kita lebih nyaman, anak-anak posisikan duduknya agar menjadi lebih nyaman dan tegap ya, agar punggung kita tidak sakit saat pembelajaran berlangsung. Ayo diposisikan dulu duduknya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai siklus metamorfosis pada hewan. Nah, anak-anak Ibu pernah melihat gambar ini belum? Sudah pernah melihat gambar ini belum? Sudah. Di mana biasanya anak-anak menemui gambar ini? Gabun. Kira-kira ini gambar apa ya namanya? Daun. Kenapa daun ini bisa seperti ini? Berembun, Bu. Oh, dimakan ulat. Dimakan ulat. Nah, kira-kira dari mana ya ulat itu berasal? Ada yang tahu nggak? Dari panah. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video mengenai ulat yang memakan daun. Tidak mana di video. Nah, dari video yang sudah kita tonton, kenapa daun ini bisa memakan daun? Daun memakan daun. Mengapa ulat ini memakan daun? Karena Isinya, Bu. untuk menaiki kebutuhannya, Bu. Ini kebutuhannya. Ada lagi bertahan hidup, Bu.
Jadi kita kan materi kita mengenai metamorfosis. Nah, di dalam untuk bertahan hidup ini ulat itu berkembang biak menjadi hewan lain. Nah, jadi untuk itu untuk melanjutkan materi kita, Ibu akan memberikan LKPD dan sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 anggota. Kelompok 1 yaitu Nurul, Sabrina, Nadia, dan Indira. Disusun dulu ya kelompoknya, disusun dulu ya mejanya, membentuk kelompok. Di mana? Udah buka baju deh. Buka baju. Iya, ada di sini. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Tuh ambil dari pintu satu. Dari situ ambil emang itu nggak bisa dibuka. Nah, karena kita sudah membentuk kelompok, Ibu akan membagikan LKPD. Sepertinya anak-anak Ibu kurang fokus ya. Jadi Ibu ada punya gerakan baru untuk melatih fokus kita. Semua anak-anak boleh berdiri dulu. Apa nih? Yo lah, Oh, udah murid ya? enggak lah kan. Nih, Ibu punya gerakan Marina menari di atas menara. Coba perhatikan Ibu dulu, anak. Pertama ada gerakan Marina. Marina kita menuju pipi. Menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Nah, jadi anak-anak Ibu bergerak sesuai instruksi Ibu ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sekali lagi, ini gua akan kaca. 2, 3. Menari Marina di atas menara, Marina menara di atas menari. Dua, Ibu. Menari Marina di atas menara, di atas menara. Menari Marina. Sekali lagi, sepertinya belum fokus ya. Sekali lagi. Marina menari di atas menara.
menara di atas, Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, ada Nah, Ibu sudah membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Coba anak-anak perhatikan dari LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, coba perhatikan LKPD yang udah Ibu bagikan. Di sini yang pertama ada hari dan tanggal. Anak-anak bisa isi dulu hari dan tanggal hari ini. Lalu mata pelajaran hari ini yaitu IPAS, materinya yaitu siklus hidup hewan dan metamorfosis. Selanjutnya ada nama anggota kelompok. Anak-anak Ibu bisa menuliskan nama anggota kelompoknya. Nah, di sini ada katanya ikuti petunjuk berikut. Yang pertama, amati video pembelajaran tentang metamorfosis pada hewan. Jadi anak-anak Ibu perhatikan dulu ya videonya, karena video ini bagian dari tugas kita. Hai sahabat sains, aku Meta. Saya akan memandu pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai metamorfosis. Apakah teman-teman tahu apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk secara bertahap, mulai dari telur hingga dewasa atau imago. Nah, metamorfosis pada hewan dibedakan dengan dua, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Ini terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contohnya seperti kupu-kupu, lalat, katak, dan sebagainya. Proses metamorfosis kupu-kupu terjadi dengan tahap telur, ular kecil, ular dewasa, kokong, dan kupu-kupu. Berikut adalah ilustrasi proses metamorfosisnya. Yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Ini terjadi pada hewan dengan tidak mengalami perubahan bentuk. Artinya, hewan yang baru menetas dari telur memiliki bentuk hampir sama dengan hewan dewasa. Contohnya seperti belalang, kecoa, dan sangat memiliki metamorfosis tidak sempurna. Telur, nimfa, dan dewasa. Selama musim panas, belalang benar-benar melakukan sekitar 10 sampai 300 kilo dan penyimparannya di atas paket atau di tanah. Satu bulan, telur akan berukuran sebagai nimfa. Berikut adalah video ilustrasinya.
Nah, jadi ini adalah video mengenai metamorfosis. Nah, yang bisa kita ambil dari video ini yaitu ada terjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, coba perhatikan LKPD yang Ibu bagikan tadi di petunjuk nomor 2. Catatlah informasi penting yang yang kalian dapatkan dari video tersebut. Nah, jadi anak-anak gunakan bahasa sendiri dalam mengisi LKPD mengenai metamorfosis yang ada di video tadi. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu tulislah urutan metamorfosis kupu-kupu dan belalang yang benar. Jadi nanti di sini ada metamorfosis kupu-kupu. Nah, kita isi urutannya. Yang pertama ada apa, kedua ada apa, ketiga ada apa, dan keempat ada apa. Begitu juga dengan belalang. Nah, yang ada perintah yang keempat yaitu tuliskan pengertian dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi ada anak-anak isi jawabannya sesuai dari video yang sudah kita tonton tadi. Nah, yang kelima, bekerjalah secara berkelompok untuk membentuk plastisin sesuai tahapan metamorfosis kupu-kupu. Nah, tadi kan kita sudah membawa alat-alat seperti plastisin, lalu kertas karton. Jadi anak-anak bekerja kelompok membentuk plastisin menjadi bentuk yang ada di depan ini. Ada telur, ada ulat, ada kepompong, ada kupu-kupu. Nah, jadi anak-anak kerjakan dulu ya tugasnya secara berkelompok dan secara tenang. Jadi susah kan coba minta bantu sama temannya atau bertanya sama ibu ya. Iya. Nih kepompong, tadi ada yang nanya kepompong itu seperti apa? Seperti ini, yang bergantungan di dahan. Ayo yang udah selesai coba bantu temannya biar tugasnya makin bisa selesai. Kamu udah sampai mana?
Sudah belum? Sudah? Sudah anak-anak? Sudah Bu? Kami belum Bu, sabar Bu. Nah, kalau sudah kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu nomor 6, tempelan plastisin yang sudah dibentuk di kardus yang telah disediakan. Nah, jadi anak-anak ibu tempelkan plastisinnya sesuai urutan metamorfosis yang sudah kita pelajari. Nah, yang nomor 7, buatlah keterangan pada setiap tahap metamorfosis. Ya. Kita masuk yang ke-8. Amati lingkungan di sekitarmu. Nah, coba kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Anak-anak sudah menemui hewan apa saja yang ada di lingkungan sekitar anak-anak? Kucing Bu. Kucing Bu. Kucing, anjing. Lagi? Kecoa. Kupu-kupu, semut. Nah, berarti banyak ya hewan yang ada di sekitar kita ya. Nah, di LKPD yang udah ibu bagikan ada bagian bawah. Di bagian bawah ini ada gambar-gambar yang disuruh digunting. Gambar di sini ada gambar apa aja? Kupu-kupu, semut, nyamuk, Belalang. Satu lagi punya. Nah, di sini kita gunting hewan yang ada di sini, lalu kita kelompokkan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi anak-anak digunting dulu gambarnya. Coba diskusikan sama kelompoknya, termasuk sempurna atau tidak sempurna. Aku 21 atau 28. Kok bisa? Kan kok 40. Iya, Bu. Iya, Bu.
Sandra. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah siap, ibu akan anak-anak akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah anak-anak kerjakan. Kepada kelompok 1 boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Baiklah teman-teman, yang pertama informasi dari video nilai yang oleh ibu tadi. Catatan dari kami yaitu ada metamorfosis sempurna, ada hewannya kupu-kupu, lalat, dan prosesnya dari telur, ulat, kepokong, terus menjadi kupu-kupu. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna, hewannya belalang dan kecoa. Prosesnya dari telur, nimfa, lanjut ke serangga dewasa. Anak-anak coba perhatikan temannya dulu ya. Iya, Bu. Lalu pengertian dari metamorfosis dan tidak sempurna. Yang sempurna, metamorfosis yang terjadi karena hewan dari telur sampai dewasa itu tidak ada yang sama. Sedangkan yang tidak sempurna, tidak ada yang sama umurnya dari berangkat sampai dewasa. Selanjutnya ini dia hasil plastisin yang sudah kami buat. Yang pertama ini adalah tahapan dari metamorfosis kupu-kupu.
Yang pertama ada telur, kemudian ulat, dari ulat menjadi kelompok, lalu menjadi kupu-kupu. Nanti kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi dan terus berulang seperti itu. Jadi teman-teman, di sini kami sudah dari kelompok sudah mengelompokkan mana-mana saja hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pertama, pada kelompok metamorfosis tidak sempurna itu kelompok hewan-hewannya ada semut, kecoa, belalang. Selanjutnya yang sempurna itu ada kupu-kupu, katak, semut dan semut, nyamuk dan lalat. Baik, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Nah, untuk hasil dari kerja kelompok teman kita tadi, kira-kira ada nggak masukan dari teman-temannya untuk kelompok 1? Mengenai gambarnya, mengenai penyusunannya. Nah, jadi sepertinya anak-anak itu sudah mulai mengerti ya mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Untuk memperdalam materi kita, ya di sini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai metamorfosis. Nah, jadi seperti yang kita tahu tadi, metamorfosis itu adalah perkembangan hewan yang mengubah bentuk tubuhnya setelah lahir atau menetas. Berdasarkan bentuknya, hewan mengalami metamorfosis menjadi dua, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Nah, di sini ada metamorfosis sempurna. Apa tadi contohnya metamorfosis sempurna? Nah, ya, kupu-kupu. Metamorfosis sempurna itu terjadi pada jenis hewan yang termasuk amfibi atau sebagian jenis serangga. Nah, yang bisa dibilang sempurna ini karena dia sampai berbentuk dewasa atau imago. Nah, ini tahapannya yaitu ada telur, yang kedua ada larva atau ulat, yang ketiga ada pupa, yang keempat ada dewasa. Jadi hewan yang sempurna. Pertama ada telur. Telur itu bentuknya yang kecil-kecil seperti ini, biasanya ada di daun. Yang kedua ada larva. Larva itu adalah ulat. Nah, di fase larva ini ulat ini membutuhkan makanan yang sangat banyak. Ya, seperti yang kita tonton di video pertama, yaitu ulat memakan daun. Yang ketiga, pupa. Nah, pupa ini seperti apa ya bentuknya? Iya, di sini dia berbentuk kepompong. Setelah menjadi ulat, dia menggulungkan diri, membentuk kulit dan menjadi kepompong. Dia tidak bergerak dan tidak mencari makan. Dia berhibernasi. Nah, setelah dia sudah cukup lama dia mendiamkan diri, berkembang, lalu dia bakal tumbuh menjadi kupu-kupu yang dewasa, menjadi hewan yang dewasa. Di sini dia baru hidupnya lebih bebas, dia mencari makan, dia berkembang biak untuk bertelur. Jadi setelah dewasa dia bertelur lagi, lalu menjadi ulat lagi, lalu menjadi kepompong lagi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Tadi metamorfosis tidak sempurna itu seperti apa ya? Belalang. Seperti belalang. Nah, di sini metamorfosis tidak sempurna itu hewan itu
menetas, tidak berbentuk langsung seperti lainnya, tidak jauh beda dari bentuk yang untuk dewasanya. Dia versi lebih kecil, jadi anakan hewan. Baru nanti tumbuh menjadi besar, jadi dia tidak mengalami seperti kupu-kupu tadi, tidak ada kepompong, langsung berubah menjadi bentuk aslinya. Nah, di sini ada fase metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada belalang. Tadi dia langsung dari kecil langsung ke besar, tidak ada fase yang berubah. Di sini dari telur langsung menetas menjadi anakan, menjadi anak. Baru tumbuh lagi menjadi dewasa. Setelah dewasa dia bertelur lagi. Itu seterusnya. Nah, karena materi kita sudah selesai, kita melakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana sih pengetahuan anak-anak mengenai metamorfosis. Di sini Ibu ada soalan yang bisa anak-anak jawab. Ibu akan memanggil satu persatu maju ke depan. Siapa ya? Siapa yang maju? Yang mau maju? Nah, coba Nadia. Nadia mau jawab. Di sini ada nomor 1 sampai 5. Nadia mau yang nomor berapa? 3. Aku mau nomor 2, Bu. Nah, coba kita buka soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan. Ayo. Mampus. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, apa aja yo tadi? Sebutkan dan jelaskan. Jadi 2 nih. Ya. Yang hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna tadi itu ada belalang, kecoa. Kenapa dia tidak sempurna? Karena dari telur tadi Bu bentuknya hampir sama, ketika menetas itu hampir sama dewasanya, cuma ukurannya kecil. Oke. Bagaimana teman-teman? Benar atau tidak? Benar. Ya, berarti Nadia sudah paham ya tentang materi kita. Nadia boleh duduk, kasih apresiasi dulu untuk Nadia. Ibu akan buka soal satu lagi. Siapa ya? Nisa, coba maju ke depan. Kira-kira Ica perhatikan ya buat tadi nomor 1. Soalnya sebutkan dan jelaskan bentuk metamorfosis. Yang tidak sempurna itu kamu. Yang sempurna tadi teman-teman ada bentuk. Nah, sebutkan dulu apa tadi. Yang sempurna tadi ada kupu-kupu. Yang tidak sempurna tadi ada kecoa sama belalang. Kenapa kupu-kupu itu jadi sempurna? Karena dari kecil sampai besarnya itu berbeda. Beda ya. Apa bedanya? Waktu kecil dia itu seperti kepompong,
ketika besar dia berubah menjadi kupu-kupu. Lalu kalau belalang gimana bedanya? Kalau belalang dari telur kembali ke belalang bersegarang lagi. Sama bentuknya Bu, pastinya sama. Ya, sepertinya Ica sudah paham ya materi yang sudah kita pelajari. Boleh duduk Ica, kasih apresiasi dulu yuk teman-teman. Iya. Nah, jadi sepertinya anak-anak sudah paham ya mengenai materi kita mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kita sudah menjawab soalan-soalan juga. Jadi setelah kita pelajari mengenai metamorfosis ini, kita harus lebih bersyukur dan kita menjadi mengerti dan lebih bersyukur atas karena kita sudah mengetahui tentang kehidupan yang ada di bumi ini, tentang hewan, tentang pertumbuhan dari hewan-hewan. Itulah kekuasaan dari Allah mengenai telah menciptakan kita dari tumbuh dari kecil sampai besar. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak bisa mempelajari lebih lanjut mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna di rumah ya, cari di buku dan di internet. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi saya hari ini. Meminta kepada teman-teman untuk memberikan kritik dan saran. Terima kasih loh ya sudah simulasikan modul yang kedua kelompok 1 mendatang. Baiklah kepada teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan, masukan, maupun kritik dalam simulasi yang sudah dilakukan tadi? Ya teman-teman, ada. Silahkan di komentar ya. Kamu berapa ini? Yang kelompok 4 dan 5. Boleh kepada saudari Siti Gara menyampaikan komentar. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya mengkritik soal di mana tadi Ibu Guru terlebih dahulu menjelaskan LKPD, sedangkan materi belum dijelaskan. Kalau kami sebagainya nyata anak SD gitu kan, mungkin kami belum tahu penempatan Iya. Dan tadi disuruh ditempelin kan di mana yang apa. Sedangkan setelah itu baru tadi Ibu Guru menjelaskan. Seharusnya Ibu Guru menjelaskan duluan tadi. Boleh langsung dijawab? Sudah sampai? Jangan dulu pojok ngomong Jen.